kena pajak, beli rumah kena pajak, beli tanah kena pajak, kerja terus dapat gaji juga kena pajak. Duh, kayak banyak banget ya perpajak-pajakan ini. Kayaknya hidup kita tuh cuma buat ngebayar-bayar pajak doang. Dan kayaknya enak banget gak sih kalau kita tuh nggak perlu bayar pajak sama sekali seumur hidup kita. Kayak udah hilang semua beban-beban pajak kita dan penghasilan kita bakal kita dapetin utuh. Nah, tapi sebenarnya bagus nggak sih kalau pajak itu dihapusin semuanya? Nah, aku Nadia Clarissa Putra-Indra bakalan bahas itu di video kali ini. Yang pertama, mungkin kita nggak langsung ke pajak secara general ya. Kita bahas dulu 3 pajak utama yang jadi pendapatan utama negara. Dan kalau misalkan ini pajak-pajaknya hilang, bakalan bikin negara mumet banget. Setuju? Yang pertama, pajak penghasilan. Kayak yang kita tahu, pajak penghasilan atau PPh ini adalah pajak yang diambil atau dipotong dari besaran gaji kita. Nah, di 2024 sendiri, PPh menyumbang sekitar 51,6% dari total pendapatan negara. Dan lebih pastinya, yaitu sekitar 997,6 triliun. Kayak gila gak sih gedenya? Nah, karena jumlah yang besar ini, makanya kalau misalkan PPh itu nggak ada, yang paling pertama terjadi adalah yang pasti Indonesia bakalan kekurangan atau berkurang defisit setengah dari pendapatannya. Terus yang kedua, bakalan banyak terjadi pemotongan anggaran di mana-mana, efisiensi anggaran di mana-mana, bahkan mungkin aja bakalan ada PHK besar-besaran karena kayak gaji pegawai negeri, terus pembangunan infrastruktur itu bersumber dari PPh ini. Terus yang ketiga, karena negara kekurangan atau kehilangan lebih dari setengah pendapatannya, pasti ujung-ujungnya bakalan maksa pemerintah untuk mencari sumber pendapatan lain. Nah, ini misalnya dapat diambil dengan cara menambah atau mengajukan pinjaman ke luar negeri atau menambah utang ke luar negeri. Nah, masalahnya kayak yang kita tahu, utang luar negeri kita tuh ada besar banget ya. Yang kedua, pajak pentambahan nilai. Kalian suka kesel gak sih kalau kalian beli makan gitu, terus kalian ngeliat harganya 25.000, uang kalian ngepas 25.000, pas mau bayar ternyata harganya malah jadi 28.000 atau 27.000. Nah, itu adalah salah satu contoh dari PPN. Nah, PPN ini sendiri bersama PPNBM di 2024 menyumbang sekitar 42,9% dari penerimaan pajak. Gak jumlah yang besar ya. Nah, impact-nya itu adalah sekitar di 828,5 triliun. Nah, apa jadinya kalau kita kehilangan dana yang sebesar itu tadi? Yang pasti yang pertama, negara itu bakalan defisit atau kekurangan anggaran. Terus yang kedua, sebenarnya dengan kita menghapus PPN, belum tentu harga barang yang kita beli itu bakalan jauh jadi lebih murah. Karena balik lagi, penentu harga itu nggak cuma dari pajak guys, tapi juga ada namanya mekanisme pasar. Terus yang ketiga adalah bakalan terjadi chaos untuk pembiayaan infrastruktur, edukasi, dan kesehatan. Kalian masih ingat gak sih kasus-kasus di tahun kemarin di mana harga UKT itu naik gila-gilaan? Nah, itu kalau misalkan PPN dihilangkan, itu bukan naiknya lagi, itu bahkan mungkin bisa naik sampai 10 kali lipat. Yang ketiga, pajak kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya PKB ini penerimaannya tuh nggak sebesar dari PPh dan PPN. Cuman ini tuh penting banget buat daerah. Kenapa kayak gitu? Nah, kalau misalkan si pajak ini nggak ada, pertama pasti daerah itu bakalan kekurangan dana untuk membangun infrastrukturnya. Karena banyak banget nih ya daerah-daerah tuh yang pakai ini untuk pemeliharaan dan pembangunan. Terus yang kedua, kemacetan tuh bakalan banyak banget yang bakalan adalah karena orang tuh gak ngerasa dia punya limit untuk membeli atau mengkonsumsi barang-barang kendaraan bermotor. Kayak gue ada duit, ya udah gue beli aja gitu. Nah, ini tuh yang ketiga yang paling pasti juga bakalan, yang kedua tadi itu bakal berimplikasi kepada penurunan kualitas jalan. Karena ya balik lagi, kalau misalkan gak ada dana untuk memelihara dan memperbaiki jalan, terus ditambah kendaraan bermotor yang lewat semakin banyak, kualitas jalan makin lama bakal makin turun dan makin jelek, lebih jelek dari yang kita rasain sekarang. Nah, kehilangan 3 aja sumber pendapatan pajak ternyata udah bikin kita pusing banget ya, apalagi kalau semuanya. Di 2024 sendiri, penerimaan pajak itu menyumbang sekitar 2.300 triliun rupiah terhadap pendapatan kita yang totalnya sekitar 2.800 triliun rupiah. Nah, dari jumlah yang besar itu tentu aja bakalan menyebabkan kejadian yang besar kalau misalkan pajak ini dihapuskan. Yang pertama, kalau nggak ada pajak itu yang pasti akan terjadi defisit anggaran di mana-mana. Terus yang kedua,
bakalan terjadi peningkatan utang pemerintah, karena mau nggak mau pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menutupi defisit tersebut. Terus yang ketiga, bakalan terjadi pengurangan layanan publik, karena balik lagi pelayanan publik kayak yang kita rasain sekarang, kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu dibantu atau dibiayai oleh pajak. Terus yang paling mungkin terjadi adalah inflasi di mana-mana, dan inflasi ini lama-lama akan menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi kita tuh semakin besar. Nah, jadi kita udah tahu ya kalau sebenarnya hidup gratis atau tanpa pajak itu nggak benar-benar bagus hasilnya. Yang kita butuhin itu sebenarnya bukan penghapusan pajak, tapi pajak yang lebih transparan, yang lebih jelas sistematikanya, dan lebih adil dan merata. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dadah!